Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kita bertemu dengan saya Dodi Laksono dan juga dengan Pak Cecep Pratama yang nanti akan menjelaskan mengenai apa itu pemrograman spasial, dan panjang kuliah ini kita akan bertemu dengan beberapa materi yang terkait dengan pemrograman spasial, dan video ini adalah pengantar untuk apa yang nanti akan kita pelajari dan kenapa kita perlu mempelajari pemrograman spasial. Ya, mari kita simak bersama apa saja yang akan kita bahas. Dan ini yang akan kita bahas yang di bagian pertama ini, yaitu pokok-pokok bahasan. Yang pertama adalah kita ingin mendiskusikan apa itu industri 4.0 dan bagaimana pengaruhnya terhadap bidang geospasial. Apakah ada bidang geospasial yang selama ini sudah menggunakan industri 4.0 dan bagaimana aplikasinya. Kemudian yang kedua adalah kita lihat di pasaran, dalam prakteknya apa yang sudah dilakukan terkait dengan industri 4.0 dan bidang geospasial, serta betapa pentingnya kita mempelajari mengenai pemrograman, khususnya tentang pemrograman spasial. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas mengenai cakupan materi yang nanti akan kita bahas panjang kita mempelajari materi pemrograman spasial ini dari awal sampai akhir di pertemuan-pertemuan yang akan kita lakukan ke depannya. Ya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai industri 4.0. Jadi seperti yang kita ketahui, sekarang Indonesia sedang mengarah menuju Indonesia 4.0 dengan mentargetkan pasar yang sudah memahami dan sudah mempraktekkan apa itu industri 4.0. Dan industri 4.0 sendiri itu sangat terkait dengan proses bisnis yang terkait dengan lokasi. Contohnya apa? Contohnya sekarang jika Bapak Ibu atau adik-adik memegang sebuah handphone, maka sebenarnya di handphone tersebut sedang direkam posisi, lokasi kita, kemudian orientasi, arah, kompas, dan lain sebagainya. Yang mana data-data ini mungkin buat kita hanya sesuatu yang sifatnya singkat saja, sesuatu yang lewat saja, tetapi bagi mereka yang mengetahui betapa pentingnya informasi ini, maka data-data ini akan bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Data-data ini akan bisa digunakan untuk mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya dalam hal pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akan kita bahas. Jadi bagaimana pasaran sekarang itu sudah menggunakan data-data lokasi, dan seperti yang ada di atas saya ini adalah laporan dari tahunan dari industri geospasial, di mana di situ mulai bisa kita lihat bahwa ternyata dari industri geospasial yang ada selama ini sudah mulai mengacu kepada industri 4.0. Di situ kita lihat ada otomatisasi, pembuatan robot, kemudian ada analisis lokasi seperti yang di sini, location analytics dan business intelligence. Ini terkait dengan bagaimana industri itu sekarang mulai mengambil keuntungan dari bagaimana ketersediaan data geospasial yang ada di lapangan. Kemudian juga kita bisa lihat ada misalnya domain-domain profesional, domain-domain untuk analisis, domain-domain di mana data geospasial yang jumlahnya sangat besar, ya misalnya yang berasal dari citra satelit, kemudian yang berasal dari Twitter misalnya, kemudian dari data-data lainnya, ini bisa digunakan untuk mendukung bidang-bidang yang cukup spesifik. Di sini kita lihat ada agriculture, ada urban planning, kemudian ada untuk keperluan pertahanan dan lain sebagainya. Dan di sisi kanan, di situ kita bisa lihat ada kebutuhan untuk arsitektur, engineering, dan construction market, di mana data geospasial memegang peranan penting di bidang-bidang ini. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa di tingkat pemerintahan pun, ya, di tingkat nasional kita bisa lihat ada kebutuhan yang sangat besar untuk data geospasial, sehingga ketika kita memiliki kemampuan untuk mengolah data yang tersedia ini, ya, di mana data ini juga sangat banyak, maka kita akan menjadi satu bidang yang dibutuhkan oleh banyak orang. Dan terkait dengan teknologi, kemajuan teknologi yang ada sekarang, kita memerlukan kemampuan pemrograman. Nah, inilah letak dari kemampuan untuk mempelajari mengenai pemrograman spasial yang akan kita pelajari di materi-materi di minggu-minggu selanjutnya. Nah, sekarang kita coba petakan apa saja sebenarnya kompetensi industri geospasial yang ada di lapangan yang sekarang kita butuhkan. Yang pertama kita bisa lihat di bagian atas saya di sini ada parallel computing, kemudian ada augmented reality yang itu adalah juga aplikasi dari industri geospasial yang sekarang sangat berkembang. Kemudian ada IoT, Internet of Things atau geosensor, dan juga tentu kita kenal dengan istilahnya digital twin. Kemudian ada yang ada di belakang saya ini ada otomatisasi dan integrasi, dan tentu saja ada geospatial data science, kemudian ada artificial intelligence dan 3D printing. Nah,
semua kompetensi industri ini perlu kita bahas satu persatu, akan tetapi tentu tidak semuanya akan kita bahas dalam mata kuliah pemrograman spasial. Nah, kita akan fokus ke bagian yang ada di sini, yaitu Geospatial Data Science dan Artificial Intelligence. Apa maksudnya? Maksudnya kita akan membahas mengenai bagaimana data spasial yang tersedia dalam jumlah yang sangat banyak, kita olah dengan cara-cara yang tidak konvensional, karena kita menggunakan bahasa-bahasa pemrograman dan teknik-teknik yang tidak biasa digunakan untuk analisis spasial untuk mendapatkan keputusan, karena seperti yang saya sebutkan di sini, sebenarnya pengolahan data geospasial itu sudah sejak lama itu menggunakan melibatkan data dalam jumlah yang sangat besar. Sudah sejak lama kita mengenal citra satelit, kita sudah mengenal data-data yang cukup banyak dari berbagai macam sumber. Sekarang tersedia industri 4.0 di mana kita bisa mengolah data dalam jumlah yang sangat banyak ini untuk satu teknik baru yang nanti akan menghasilkan industri geospasial 4.0. Nah, sehingga dengan mempelajari ini akan menjadi pintu gerbang bagi kita untuk memahami bagaimana kita terlibat dalam industri geospasial 4.0 dan juga menerapkan ilmu yang kita miliki untuk berbagai bidang yang nanti akan kita pelajari. Entah kita belajar dari bidang ekonomi, entah kita belajar dari bidang medis, misalnya ketika kita mempelajari mengenai epidemiologi, kemudian entah kita berasal dari bidang apapun, di mana di situ selalu ada analisis yang terkait dengan data geospasial. Nah, maka peranan pemrograman spasial di sini, bagaimana kita memahami data spasial ini sangat penting. Ya, sebagaimana yang kita ketahui mungkin di HP Bapak Ibu atau di adik-adik sekalian pasti sudah ada aplikasi Gojek. Nah, di aplikasi Gojek ini mungkin secara tidak sadar kita selalu gunakan setiap hari, ternyata di situ juga selalu menggunakan data geospasial yang nantinya kita bisa analisis semacam ini, kita bisa tampilkan dalam bentuk 3 dimensi seperti yang ada di sini, dan kita juga bisa analisis data seperti ini diperoleh dari Twitter, ini diperoleh dari laporan-laporan yang ada di tingkat kejahatan yang ada di Jakarta, dan kita bisa petakan dan kita tentukan lokasi mana yang ternyata paling ideal untuk penempatan polisi tambahan misalnya. Kemudian juga kita bisa kumpulkan data-data dari Twitter yang mungkin kita beranggapan data dari Twitter bukan merupakan data lokasi. Ternyata dari data ini kita bisa kumpulkan data-data tersebut dan kemudian kita gunakan untuk analisis. Nah, inilah di antara hal-hal yang akan kita pelajari, bagaimana kita menggunakan kemampuan pemrograman kita khususnya di bidang spasial untuk membangun aplikasi, untuk mengolah data, untuk memahami bagaimana data yang tidak terstruktur itu mengandung informasi spasial dan kemudian mengambil keputusan dari hal-hal tersebut. Kalau kita rinci, cakupan materi dari pemrograman spasial ini adalah sebagai berikut. Kita mempelajari mengenai geospatial data science secara umum, yang nanti di situ terkait juga dengan big data geospasial, tentang bagaimana struktur data spasial, tentang bagaimana kita membuat analisis geospasial lanjut, misalnya dengan melakukan analisis jaringan. Kemudian juga ada mengenai ESDA, Exploratory Spatial Data Analysis, yang di situ kita nanti akan banyak berkutat dengan bahasa-bahasa pemrograman, dan juga tentu tidak ketinggalan kita juga tetap akan belajar mengenai desktop GIS programming. Jadi inilah seluruh cakupan materi dari pemrograman spasial, dan saya berharap dari mempelajari ini kita akan bisa mempunyai dasar yang nanti dibutuhkan ketika kita nanti terjun ke dunia pemrograman. Setelah lulus dari materi ini, kita dapat berkontribusi pada industri geospasial 4.0 dan memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap data-data yang sekarang beredar. Ya, itu pengantar dari kami. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.